Pada 1986 ini Mhm. si kedua UKM ini dilebur menjadi satu, yaitu nama kolaborasi musik Sunda sama modern dengan kemasan tarian Nusantara. Wah, Karena luar sekarang itu kan kita buat intro FF dengan musik Sunda. Nah, Wah, itu keren, pernah keren. ada buat Bisa ya? itu. Citra resmi Universitas Medan Mukti ini menjadi juara umum festival festival drama bahasa Sunda ini gitu, Pak. Oke. Udah hampir 5 tahun mungkin Vakum ya. ya pialanya itu piala bergilir dari Teater Sunda Kiwar itu ada di Lises gitu, Pak. Oke. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana puasanya sahabat Unwim semuanya? Mudah-mudahan puasanya lancar-lancar saja dan juga belum ada yang bolong ya. Gaspol puasanya dari awal sampai akhir. Senang sekali pada kesempatan video kali ini saya Bayu Jaka Magistra sebagai host bisa menemani sahabat Unwim dalam memberikan informasi yang menarik terkait Universitas Winaya Mukti ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada video kali ini ada guna dan manfaatnya bagi sahabat Unwim semuanya. Oke, baik sahabat Unwim semuanya, tak berlama-lama lagi kita panggil tamu spesial kita pada kesempatan video kali ini. Beliau adalah seorang mahasiswa yang ganteng luar biasa ya. Dan kalau dilihat dari cara beliau berpakaian, beliau itu nyunda banget gitu ya. Sunda pisan atau supi seperti itu ya. Tanpa berlama-lama lagi supaya sahabat Unwim tidak penasaran, kita panggil saja Akang, silakan masuk ke studio Humas Unwim. Semuanya tepuk tangan dong. Oke, bisa dilihat ganteng sekali Akang yang satu ini dan sangat-sangat nyunda ya. Salah satu ciri khasnya adalah dengan menggunakan ikat. Nah, seperti itu. Oke, mangga Akang tepangkeun ka sahabat Unwim sadayana. Mangga. Hatur nuhun panginten Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Samsul Ma'arif di Lingkung Seni Sunda Cita Resmi Universitas Winaya Mukti. Kaleresan simkuring keamanahan janten pupuhu Lingkung Seni Sunda Cita Resmi Universitas Winaya Mukti. Nah, simkuring panginten ti enteragan ke-35 di Fakultas Pertanian angkatan 20 di jurusan agroteknologi. Oke, namanya adalah Akang Samsul Ma'arif ya. Beliau adalah mahasiswa angkatan 2020 dan jurusan agroteknologi dan sekarang menjabat sebagai pupuhu atau ketua dari UKM Lingkung Seni Sunda atau Lises Citra Resmi. Sahabat Unwim semuanya, awalnya saya berencana untuk memandu acara ini dengan full bahasa Sunda gitu ya, karena nuansanya Sunda banget nih. Tapi kasihan nih kepada sahabat Unwim yang nggak ngerti Sunda gitu ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya, Kang Samsul ya. Oke, baik. Ya, kita mulai aja sahabat Unwim semuanya, kita korek nih apa aja yang ada di dalam Lises Citra Resmi dan bagaimana kesan dan pesan dari Kang Samsul selama menjadi anggota Lises Citra Resmi ya. Oke, let's see. Baik, Kang Samsul. Pertanyaan pertama, coba Kang Samsul ceritakan sedikit mengenai sejarah Lises Citra Resmi ya. Mangga silakan Kang Samsul. Siap. Panginten hatur nuhun Bapak. Untuk sejarah itu sendiri mungkin untuk dari Lises sendiri setahu Samsul sebagai anggota mungkin Lises itu ada 2 organisasi untuk awalan itu tahun 1986 di mana ada organisasi ataupun UKM di Karawitan yang namanya itu The Rollis ataupun Rombongan Lisung. Dan juga ada di teaternya. Nah, untuk teaternya itu sendiri yaitu ada Siopianti. Nah, setelah itu mungkin karena banyak pagelaran ataupun penampilan dari keduanya itu sering kolaborasi. Nah, akhirnya pada 1986 ini si kedua UKM ini dilebur menjadi satu, yaitu namanya Lingkung Seni Sunda Cita Resmi. Nah, itu dan selanjutnya mungkin ada perubahan-perubahan zaman pada tahun 2000 Lises ini
diangkat ataupun ditetapkan sebagai UKM universitas. Nah, UKM universitas ini dilebur juga dari Fakultas Ekonomi yang namanya itu ada Lingkung Seni Sunda atau LISDA. Dan juga ada dari Fakultas Teknik namanya itu Semut. Nah, pada akhirnya mungkin kedua ataupun ketiga dari Fakultas Pertanian, Ekonomi sama Teknik ini dilebur menjadi Lingkung Seni Sunda Citaresmi. Oke, baik. Waduh, sejarahnya panjang juga ya. Jadi tadi Kang Samsul sudah menyampaikan dimulai dari tahun 86 ya. Jadi 86 itu mulai peleburan dari Rolis sama Sofianti ya. Yeah. Oke, dari tahun 86. Waduh, seusia saya ya 37 tahun tuh Lises Citaresmi, luar biasa sekali. Yang awalnya ruang lingkupnya itu di Fakultas Pertanian aja, dan pada tahun 2000 berkembang menjadi lingkupnya itu di universitas ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, dari tahun 1986 berarti sudah berapa orang tuh anggotanya yang tercatat? Untuk yang tercatat sekarang itu di database, di database keanggotaan itu sekitar 1.103 orang, dan juga mungkin kemarin baru ini Pak, baru penerimaan, namun belum dikasih nomor karena masih ada tahapan lagi, lagi, yaitu untuk mendapatkan nomor anggota itu harus melakukan pagelaran atau penampilan. Jadi itu kemarin itu yang daftar pas awal oprek UKM itu sekitar 80 orang, namun yang keseleksi itu ada 21, namun sekarang ada yang beberapa mahasiswa yang mungkin ada 1-2 kegiatan yang enggak ikutan, tetap mau ikutan di pagelarannya. Jadi hampir sekitar anggota barunya itu 25 orang. Anggota baru 25 orang ya. Dan menurut database ada sekitar 1103 anggota ya dari tahun 1986. Wah, luar biasa sekali. Itu pasti dengan alumni itu masih suka saling kontak-kontakan gitu ya, atau bagaimana? Ya, untuk alumni itu memang punya keanggotaan, yaitu namanya anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini di Lises itu sendiri sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan Lises, dan juga untuk saling dari pendiri mungkin ya, dari pendiri itu masih tetap kontakan sama pengurus sama anggota aktif juga gitu Pak. Dari pendiri sampai sekarang alhamdulillah anggota yang mungkin alumni juga masih turut ikut serta gitu di kegiatannya. Wah, luar biasa ya. Kompak selalu kompak ya antara anggota yang sedang bertugas sekarang yang aktif dengan alumni. Wah, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkin Kang Samsul bisa mengelaborasi sedikit saja atau secara singkat saja ya. Apa saja sih yang dipelajari atau apa saja yang didalami di dalam Lises Citaresmi? Lises itu kan Lingkung Seni Sunda ya. Jadi seni yang dari Jawa Barat gitu loh. Seni apa saja sih yang didalami di UKM ini? Untuk seni itu sendiri mungkin ya Pak, yaitu ada yang pertama ada teater. Teater itu lebih ke bahasa Sundanya. Karena mungkin sekarang itu memang untuk bahasa Sunda ini mulai tergerus. Nah, di sana mungkin di teater ini kita terus bergerak untuk memperkenalkan bahasa gitu. Terus ada juga karawitan. Nah, untuk karawitannya itu kita bergerak di alat-alat musik kesundaan, kayak calung, angklung, terus juga mungkin ada gamelan gitu ya. Musik-musik degung itu memang suka di latih sama mungkin ada pelatih di sana. Oke. Ada pelatih, kita selalu melakukan latihan rutin setiap 1 minggu sekali. Dan juga mungkin tidak terlepas mungkin Pak, karena si Lises ini ada perubahan zaman, mungkin suka ada kolaborasi untuk memikat anak muda gitu kan. Anak muda karena kalau misal kita untuk memperkenalkan kesundaannya, kita kolaborasikan dengan musik-musik modern juga supaya menarik dulu gitu si anak-anaknya. Nah, kemarin juga mungkin ada pagelaran di wisuda wisuda Unwim ini melakukan kolaborasi musik Sunda sama modern dengan kemasan tarian Nusantara gitu. Wah, luar biasa ya.
Tuh, tadi Kang Samsul mention ada penampilan dari rekan-rekan Lises Citra Resmi pada saat acara wisuda kemarin ya. Di situ mengkolaborasikan musik tradisional Sunda dan juga musik modern. Dan diiringi juga dengan tari Nusantara ya. Bagi sahabat Unwim yang penasaran dengan penampilan tersebut, bisa cek di deskripsi atau di sini nih. Di situ ada link untuk video wisuda ya, dan ada di, kalau nggak salah di jam-jam terakhir ya Kang Samsul ya, itu ada penampilan dari Lises Citra Resmi. So, oke, tadi teater ya, lalu juga musik, lalu apa lagi? Ada tari. Oh, tari juga ya. Untuk tari juga itu kita latihan sama untuk tari-tari tradisional. Terus juga mungkin ada yang satu lagi kita karena mungkin di organisasi, nah kita juga dibekali sama alumni atau senior-senior untuk bergerak di organisasi untuk mengelola si Lises ini sendiri gitu Pak. Oke, baik. Wah, ternyata komplit ya, dari teater, dari seni, dari musik ya. Musiknya juga tidak hanya tradisional, tapi juga ada kolaborasi ya, kontemporer gitu, kolaborasi dengan musik modern, tari, dan juga ada dari organisasi ya. Wah, luar biasa sekali. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nah Kang Samsul nih sekarang yang diamanahi sebagai pupuhu dari tahun 2023 sampai 2024 ya. Coba bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat Unwim, apa visi misi yang diusung oleh Kang Samsul, lalu proker apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Silakan Kang Samsul. Mungkin untuk visi misi tersendiri gitu Pak. Visinya itu kita pengennya dari kepengurusan Samsul sendiri itu lebih ke kekeluargaan dan juga dibarengi dengan kesenian itu lebih di kayak terus digerus karena mungkin menurut Samsul gitu Pak, kalau misal seni-seni kesundaan itu memang sangat jarang diminati. Nah pengennya karena adanya mungkin Lises ini, kita pengen menampilkan bahwasanya si musik-musik Sunda atau karawitan sama mungkin seni Sunda ini harus ataupun tetap lestarikan atau ya gitu. Oke. Mungkin terus mungkin visi misinya ya. Ya untuk visi misinya itu sendiri mungkin secara garis besarnya Pak. Garis besar. Oke. Untuk kegiatannya mungkin prokernya ya, program untuk kerja. prokernya sendiri alhamdulillah untuk kemarin telah selesai mungkin kegiatan penerimaan atau disebut kalau di Lises itu Pak ada namanya Mimitran. Mimitran ini penerimaan anggota baru. Nah, untuk Mimitran ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra, terus ada Mimitran tempat, ada Mimitran lapangan, sama pasca. Nah, untuk pasca ini anak-anak itu dilatih untuk siap tampil di depan umum gitu Pak. Oke, menarik. Oh, jadi dari pra, Mimitran tempat, Mimitran lapangan, pasca. Jadi bagi mahasiswa yang mau ikutan ke Lises harus melewati 4 tahap itu ya? Iya. Oke. Dan kalau misalkan lulus, diterima di Lises dan insya Allah siap ya untuk perform gitu ya? Iya. Oke, wah luar biasa itu. Saya tidak menyangka loh sahabat Unwim seserius itu ternyata ya. Lises Citra Resmi. Wah luar biasa sekali. Iya, karena mungkin teman-teman si angkatan baru ini atau interagan baru ini memang harus benar-benar siap untuk ikut di kegiatan Lises selanjutnya. Oke. Wah, jadi kalau misalkan sudah dicap nih sebagai anggota Lises, wow sudah siap tampil gitu ya. Banyak jobnya mungkin nanti. Oke, baik. Nah, masih terkait Kang Samsul sebagai pupuhu ya. Kalau menurut Kang Samsul sendiri nih, apa sih yang beda dari kepemimpinan Kang Samsul dengan pupuhu yang lain? Apa ciri khasnya gitu ya? Mungkin untuk Samsul sendiri Pak, untuk gaya kepemimpinan hampir sama, cuman lebih membedakannya itu lebih ke kita pengen ngikutin gimana sih anak-anak anggota aktif itu pengennya kemana kita wadahi. Nah, gitu. Oke, bagus. Jadi pengennya ke karawitan ya sok kita wadahi dari pengurus atau khususnya dari Samsul gitu. Enggak kamu harus ke karawitan, kamu harus ke teater, enggak seperti itu. Oke. Itu memang kita membebaskan anggota untuk ikut serta. Pengen semuanya bisa karena mungkin
bisa saling sharing dari seniornya gitu. Nah, pemimpinan Samsul ini atau periode Samsul ini, nah dan juga mungkin di kegiatan-kegiatannya juga Pak, nggak hanya kita latihan rutin, tapi tetap kita juga ada pengabdiannya gitu. Pengabdiannya kita kayak bakti sosial ke anak-anak yang kurang mampu mungkin, dan juga sambil memperkenalkan budaya Sunda itu sendiri gitu. Nah, mungkin akan dilaksanakan nanti setelah kegiatan Milangkala. Nah, ini kegiatan ini juga mungkin kita sebagai mahasiswa mengabdikan diri kepada masyarakat gitu. Dan juga menarik. Enggak hanya latihan di ini Pak, di kampus. Di kampus ya. Nah, kita juga menggali ada apa sih? Ada budaya apa, misal kayak budaya di Rancakalong kayak Tarawangsa. Oh, menarik. Ikut apa namanya, menggali Tarawangsa itu seperti apa gitu. Oh, nah, oke, menarik. Ya, yang bisa saya highlight ciri khas dari kepemimpinan Kang Samsul itu, kalau boleh saya summary-kan itu lebih kepada fasilitator mungkin ya Kang Samsul ya. Anggota maunya apa, sok mangga nanti akan saya sebagai pupuhu akan fasilitasi gitu ya, seperti itu ya. Jadi dekat juga hubungannya antara Kang Samsul sebagai pupuhu dan juga dengan anggota-anggotanya. Oke, good. Ya, tadi prokernya itu penerimaan anggota baru atau mimitran, lalu juga tadi ada pengabdian kepada masyarakat ya. Lalu Milangkala mungkin itu berarti belum direalisasikan ya Milangkala dan PKM. Milangkala itu kebetulan Pak, untuk lisas itu berdirinya itu atau ditetapkannya itu tanggal 16 Maret. Nah, untuk Milangkalanya itu hari besok gitu. Oh, besok ya kebetulan ya. Oke. Wah, ini hangat nih. Oke. Ini udah umur ke 38. 38, seumuran saya. Oh, besok ya. Berarti bertempat di mana? Kalau Milangkalanya di aula di kampus ya. Kita adakan mungkin karena nggak bisa pagelarannya kalau misal bulan puasa, kita ngambilnya ada 3 kegiatan Pak untuk Milangkala itu. Yang pertama ada riung mumpulung sama anggota, mungkin dari anggota luar biasa, anggota aktif, semua riung mumpulung kita syukuran Milangkala yang ke-38. Dan juga ada kegiatan yang tadi bakti sosial gitu kan. Oh, yang seiring berjalan ya. Yang ke yayasan. Yayasannya bertepat Yayasan Yamuti yang dekat Pasar Tanjung Sari gitu. Dan juga acara puncaknya itu ada kegiatan Karnaval Budaya sama pagelaran, mungkin karena anggota baru ini pengen disatukan untuk pagelarannya di acara Milangkala yang ketiga itu gitu. Oke. Puncaknya di acara festival budaya ya. Ada pagelaran dan sebagainya. Oke, jadi itu yang proker yang akan dilaksanakan. Mungkin ada proker lain, Kang Samsul, atau bagaimana? Proker lain itu ada namanya Sabah Budaya. Nah, yang tadi mungkin Pak, Sabah Budaya ini proker yang mungkin kita menggali potensi budaya-budaya yang udah ditinggalkan gitu. Kayak misal tadi Tarawangsa, terus juga kalau misal kayak lisas itu kan di rombongan lisung. Nah, alat musik lisung itu kalau sekarang kan jarang ya Pak, namanya itu gondang kan, namanya gondang ataupun alat musik yang dari lisung tempat tumbukan padi gitu. Nah itu kita sabah ataupun kalau bahasa Indonesia itu kunjungan budaya. Gitu. Nah seperti itu. Menarik. Wah mantap nih, sabah budaya ya. Oke. Jadi mengunjungi daerah-daerah tertentu dan mengeksplor gitu ya. Apakah ada mungkin musik yang mungkin belum dikenal, atau mungkin tarian mungkin ya, bisa juga ya, tarian yang belum dikenal dan dieksplor lagi. Wah luar biasa sekali. Baik, menarik sekali Kang Samsul. Itu proker ya. Proker dari Kang Samsul sebagai pupuhu tahun 2023-2024. Nah berikutnya ini menarik nih ya. Sepertinya kan kegiatan-kegiatan dari Lises itu kan kesenian banget gitu ya, Sunda banget, dan performance-nya itu memang bagus ya, luar biasa, dan diakui juga oleh banyak pihak gitu loh. Apakah ada coach gitu atau ada pelatihnya? Seperti apa Kang Sebut? Untuk pelatihnya mungkin yang dikhususkan itu ada satu Pak, dari alumni juga. Oh dari alumni juga ya. Nah itu udah
ditetapkan mungkin sama rektorat. Jadi pelatih ini Oh, bertanggung jawab untuk melatih dari ketiga kegiatan Kegiatan tadi ya. karawitan, Mhm. ya teater sama tari. Namun kemarin juga ada tambahan gitu. Samsul pengennya anak-anak bisa, karena di lisensi itu kan majemuk ya Pak, ataupun keseluruhan. Iya, iya, iya. Ada ditambah lagi ada pelatih tari, terus Oh, pelatih oke, oke. make up juga gitu. Pelatih makeup. Ya, Ah. karena mungkin di teater itu Pak, kita nggak hanya teater aja gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kita juga harus bisa make up karakter, wardrobe-nya juga keren, harus bisa. keren. Ya, itu teh memang menjadi suatu kebutuhan dari teater itu sendiri. Jadi alhamdulillah dari alumni itu ada yang bisa mengajarkan untuk Oh, make up itu make sendiri up itu gitu. sendiri ya. Karena mungkin di untuk alat-alatnya mungkin udah disediakan gitu Pak Oke, dari oke, oke. Lises. Terus juga ada pelatih public speaking. Nah, public Wih, speaking ini mantap. mungkin lebih ke public speaking bahasa Sunda. Sunda. Nah, bahasa Wih, Sunda yang keren, 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 gitu keren. Pak. Jadi ada sekitar 4 orang gitu. Dan juga mungkin untuk karawitan juga Samsul ada minta bantuan sama yang lebih bisa di karawitan kesundaannya gitu. Oke, 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 oke. Wah, luar biasa ya. Oh, pantas saja performance-nya bagus ya karena ada coach yang luar biasa juga ya. Coach yang mumpuni atau pelatih yang mumpuni. Nah, saya jadi tercetus satu pertanyaan yang menarik ya. Untuk performance yang memadukan musik modern dan juga musik tradisional itu, apakah aransemennya itu dari anggota atau mungkin dari si pelatihnya gitu, Kang Samsul? Nah, untuk aransemen mungkin kalau pas kegiatan wisuda itu pure mungkin yang konsep coach atau Coach. pelatih. Cuman anak-anak juga suka ngaransemen sendiri gitu Pak, karena Oh, oke. memang alat-alat itu di sekre terus ada di aula juga, itu memang bebas, enggak di ini mereka pengennya seperti apa ya silakan gitu. Oke, 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 oke. Suka ada buat kalau anak-anak sekarang itu kan kita buat intro FF dengan musik Sunda. Nah, Wah, itu keren, pernah keren. ada Oh, buat gitu ya? gitu Pak. Ya, Oh. sambil ya memang mengisi luang waktu gitu anak-anak. Oh, alat selalu available ya Iya, di aula ya. Jadi kalau misalkan anggota Lises mau misalkan bereksperimen gitu ya, Ya. itu dibebaskan. Wah, luar biasa ya. Oke, 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 oke. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Prestasi apa yang sudah diraih ya? Prestasi baru yang sudah diraih oleh Lises Citra Resmi ya. Seperti yang sahabat Unwim lihat semuanya, di sini ada 3 piala ya. Ini mungkin prestasi paling baru ya atau paling mutakhir dari Lises Citra Resmi. Bisa diceritakan satu persatu Kang Samsul apa aja nih? Untuk prestasi mungkin ini di sini ada yang pertama di sini Pak. Nah, ini ada juara Pasanggiri monolog. Pasanggiri monolog Nah, ya. ini tahun 2022 kemarin. Oke. 2022 ini yang diselenggarakan di Unpad, di Pamas Unpad. Nah, ini pinunjul atau juara ketiga Juara ketiga. aktris terbaik gitu. Nah, yang ini. Iya, iya, iya. Nah, ini yang selanjutnya ada juara ataupun pemusik terbaik, Pak. Pemusik terbaik. Ya. Wih, luar biasa. Nah, karena mungkin di nominasi lomba teater atau khususnya di monolog itu ada aktris, ada pemusik juga. Jadi kita semenarik mungkin untuk bisa menjadi yang terbaik gitu Pak, baik musiknya, artistiknya gitu. Nah, jadi ini satu event ya antara ini satu event. Oke. Terus yang selanjutnya yang terakhir ini ada kalau nggak salah ini teh sutradara terbaik. Ini mah sutradara terbaik ya. Festival Drama Bahasa Sunda. Cuman ini tahun 2018 yang diselenggarakan di Teater Sunda Kiwari di Bandung. Nah, ini se-Jawa Barat mungkin sama, cuman ini cakupannya umum. Oke. Ya, cakupannya umum dan juga ini teh yang menjadi Lises Citra Resmi Universitas Medan Mukti ini menjadi juara umum festival Festival Drama Bahasa Sunda ini gitu Pak. Oke. Ini tahun 2018 cuman vakum ya. Karena COVID. Jadi COVID, ya. Lombanya ini sekarang. Nah, selanjutnya sekarang dan Lises ini mungkin harus mempertahankan itu Pak. Mempertahankan kejuaraannya sebagai juara umum karena udah hampir 5 tahun mungkin vakum ya. Pialanya itu piala bergilir dari Teater Sunda Kiwari itu ada di Lises gitu Pak. Oke. Wah, luar biasa sekali ya.
Wah, sebetulnya sahabat Unwim ya, ini mungkin hanya 3 piala yang paling baru ya. Kalau misalkan sahabat Unwim main-main ke sekrennya Lises Citra Resmi, ada segudang kali ada kali ya pialanya dari tahun mulai berdiri tahun 86 itu wah sudah banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Lises Citra Resmi ya. Wah, luar biasa sekali dan good luck ya untuk event berikutnya. Mudah-mudahan pialanya bisa tetap dipertahankan oleh Lises Citra Resmi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin agak sedikit personal ya. Bisa diceritakan selama Kang Samsul bergabung ya di Lises Citra Resmi, bukan sebagai pepuhu nih, tapi sebagai anggota, apa sih manfaat yang dirasakan Kang Samsul? Mungkin yang benar-benar dirasakan gitu Pak, Ya. diri sendiri untuk ikut di Lises itu, yang pertama mungkin di organisasinya Pak. Organisasinya emang benar-benar kita bisa memanage semua gitu. Apalagi kalau misal ikut ke pengurusan, karena di pengurus itu kan ada memang kita disuguhi ada 4 bidang kepengurusan. Kemarin dulu itu Samsul sebelum naik jadi pupuhu itu sebagai bidang rumah tangga, di mana rumah tangga ini Samsul diamanahi untuk mengelola semua aset yang ada di Lises Pak. Dari mulai mungkin alat musik, gamelan, semuanya itu yang megang bidang rumah tangga. Terus juga ada kostumnya, terus ada arsip, semua itu dikelola sama bidang rumah tangga. Terus juga mungkin si rumah tangga ini berhak bisa menambah gitu kan, menambah alat-alat yang sudah ada dan juga mungkin bisa merawatnya gitu. Itu setiap tahun didata Pak, hampir dari mulai naskah sama yang lain-lain itu didata tiap tahun untuk bisa terus dirawat gitu. Terus juga mungkin untuk diri sendiri, awal mula masuk Unwim karena Samsul itu COVID mungkin ya Pak. Oh iya betul, 2020 COVID ya. Dan masuk pertama ke Tanjung Sari gitu. Yeah. Samsul sebagai orang yang pendiam atau pemalu gitu. Oke. Udah masuk Lises, Samsul ikut teater, ikut pernah ajang lomba, cuman nggak jadi pemenang. Tapi memang dari kita belajar teater itu bisa Samsul itu bisa public speaking yang mungkin agak lumayan lah gitu kan. Menarik. Suka latihan teater terus gitu. Jadi intinya banyak sekali ya manfaat yang didapatkan ya selama menjadi anggota Lises Citra Resmi. Tadi saya highlight skill organisasi ya. Kalau contohnya dari Kang Samsul sebelum jadi pupuhu, Kang Samsul memegang bidang rumah tangga. Wah, kayaknya ribet banget ya Kang Samsul ya. Soalnya harus menginventarisir segala sesuatu alat dari Lises Citra Resmi, dari alat musik, kostum sampai naskah ya. Iya, naskah luar biasa juga. Ya. Terus arsip terdahulu juga masih banyak gitu kan. Oke. LPJ, terus juga kegiatan-kegiatan itu memang kostum juga bukan hanya kostum biasa gitu, kayak kostum-kostum terdahulu, kabaya yang dulu-dulu itu masih dirawat. Benar-benar. Jadi memang enggak misal kalau yang udah dulu mah udah buang aja, tapi emang tetap ini dirawat ya. Ada gitu. Ya. Terus ada lukisan-lukisan terdahulu kan. Kalau senior-senior itu lebih ke apa aja dibuat seni gitu. Oke. Ada lukisan abstrak dan lain sebagainya, itu ada memang kreativitas dari bidang seninya lumayan bagus gitu. Jadi benar-benar diinventarisir, ya, dirawat gitu. Oke. Salut. Luar biasa. Wah, speechless nih saya nih. Ternyata banyak banget ya manfaat. Jadi tidak hanya mungkin kalau dari segi seniman pastilah gitu ya. Apalagi didukung oleh coach yang luar biasa. Tapi ada faktor lain ya seperti pengorganisasian dan juga public speaking tadi ya. Wah, luar biasa. Oke, Kang Samsul. Wah, luar biasa sekali ya. Selama podcast ini terus terang saya mendapatkan insight yang mantap sekali terkait Lises Citra Resmi ya. Sebelumnya saya hanya menganggap Lises Citra Resmi itu hanya sebagai ini in a good way ya, hanya mengurusi seni saja, tapi juga ada hal-hal lain ya. Karena untuk menampilkan pertunjukan yang bagus perlu pengorganisasian yang bagus juga ya Kang Samsul ya. Waduh, luar biasa sekali.
Wah, tak terasa nih, sahabat Unwim, saking asyiknya ngobrol, tak terasa kita ada di ujung video nih. Kita harus mengakhiri video kita pada kesempatan kali ini. Saya sih berharap bisa kita perpanjang ya, mungkin 2 hari ngobrol-ngobrol kita gitu, karena menarik sekali ini ya. Tapi sayang waktunya terbatas. Mangga Kang Samsul mungkin bisa rayu lah gitu ya, rayu sahabat Unwim yang mau keluar SMA dan mau masuk universitas, wabil khusus calon mahasiswa Unwim untuk masuk ke Lises Citra Resmi. Silahkan Kang Samsul. Baik, terima kasih mungkin untuk sahabat Unwim semua yang ada di khususnya mungkin Jawa Barat dan umumnya Indonesia yang mau kuliah di Unwim, ditunggu di Lingkung Seni Sunda Citra Resmi Universitas Yuwana Mukti. Di sana kita belajar berorganisasi dengan seni gitu. Nah, seperti apa tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk Lises itu sendiri banyak manfaat khususnya mungkin di organisasi dan keseniannya, dan juga mungkin kenapa kita harus melestarikan kesenian karena kita sebagai generasi penerus yang mungkin sekarang memang untuk kesenian itu jarang diminati apalagi seni Sunda. Jadi hayu kita lestarikan, hayu kita memulai budaya kita khususnya budaya Sunda. Sebagai orang Sunda kita harus bisa menjaga kebudayaan, menjaga peradaban gitu Pak. Oke, luar biasa. Tadi saya highlight ya statement dari Kang Samsu yang terakhir. Kita sebagai orang Sunda harus ngamumule. Kalau bahasa Sunda ya, ngamumule itu apa bahasa Indonesianya ya? Melestarikan budaya Sunda ya. Kalau tidak, aduh, amit-amit budaya Sunda bisa tergerus dan hilang gitu ya. Maka lestarikanlah budaya Sunda, kita sebagai orang Sunda. Dan salah satu media untuk melestarikan budaya Sunda adalah dengan bergabung di Lises Citra Resmi. Oke, baik Kang Samsul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa sekali. Nah, sahabat Unwim semuanya, tiba saatnya kita di akhir video. Bagi sahabat Unwim yang penasaran dengan kegiatan dari Universitas Winaya Mukti, bisa kepoin semua sosmed Universitas Winaya Mukti ya. Ada Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, bahkan TikTok, YouTube juga ada. Semua kegiatan Universitas Winaya Mukti akan tumplek di situ semuanya. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website Universitas Winaya Mukti di www.unwim.ac.id. Di website tersebut juga ada link untuk pendaftaran mahasiswa baru ya. Oke, sahabat Unwim, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Bye-bye everyone.